Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi khilya thalabul ilmi, yaitu perhiasan para penuntut ilmu. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat di kitab ini disebutkan ada 6. Yang pertama, ilmu akan bisa bermanfaat apabila ketika ilmu itu diamalkan. Sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya, ilmu yang tidak diamalkan itu tidak akan bisa bermanfaat kepada orang lain dan tidak bermanfaat kepada orang yang ada di sekitar kita, dan ilmu itu hanya berhenti pada diri kita saja. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan bermanfaat apabila di dalam mempelajari ilmu ini dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kita tidak suka dipuji oleh orang lain. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain dan tidak menyombongkan diri kepada manusia. Karena orang yang menyombongkan diri dengan ilmunya, ini adalah sifat iblis laknatullah alaih. Orang yang sudah merasa hebat dan ingin dipuji oleh manusia, maka dia mendapatkan dua sifat yang tercela, di mana sombong itu tidak bisa menghantarkan kepada kebaikan karena dia tidak akan menerima kebenaran yang datang kepadanya. Wa ghamtun nas, dan yang kedua, dia itu mudah meremehkan manusia. Itulah sifat sombong jika ada di dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga adalah semakin dia memiliki ilmu, semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi rasa tawadhu. Dia akan semakin merendahkan hatinya. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin takut kepada Allah. Ibarat padi, semakin berisi semakin menunduk. Begitulah orang yang berilmu. Bukan semakin bertambah sombong, tetapi semakin merunduk, semakin tawadhu, memiliki sifat lemah lembut, sopan santun, berakhlak. Ini adalah tanda ilmu bermanfaat. Kemudian yang keempat, tanda ilmu bermanfaat adalah kita menghindari sifat ambisius terhadap dunia. Apa dunia itu? Dunia adalah jabatan, kepemimpinan, popularitas, ya. Kemudian menginginkan segala macam bentuk dunia dan warna-warninya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya himmahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia menjadi himmah, menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kepadanya urusan tersebut. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi,
dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Meskipun dia berusaha jongkir balik untuk meraih dunia itu, tetapi dia mendapatkannya seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, cita-citanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, memudahkan semua urusannya. Urusannya baik urusan dunia dan di akhirat. Dua-duanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan di dalam hatinya rasa cukup, merasa kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan bahkan Allah mendatangkan dunia di hadapannya dalam keadaan tunduk. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan dunia apabila niatnya di dalam melaksanakan dan mengamalkan ilmu itu adalah untuk akhirat, untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima adalah menghindari klaim sebagai ulama. Ilmu yang bermanfaat ini akan senantiasa mengawal, membimbing pemiliknya agar dia senantiasa takut kepada Allah, merasa diawasi, dan dia tidak pernah mengaku dirinya adalah orang yang paling pandai. Walaupun dia memiliki titel, dia memiliki berbagai macam kelebihan di dalam menghafal, di dalam bacaan Qur'annya, ya. Semuanya itu tidak menjadikan dirinya sombong dan mengklaim bahwa dirinya ini adalah seorang ulama, orang yang pandai di dalam urusan agama. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah berprasangka buruk kepada diri sendiri, evaluasi, senantiasa muhasabah, dan berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian berhati-hati untuk tidak mencela orang lain. Inilah beberapa poin agar ilmu kita bermanfaat. Semoga kita berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari mencela orang lain, agar amalan-amalan yang sudah kita bangun, amalan-amalan yang sudah kita lakukan tidak sia-sia. Mudah-mudahan nasihat ini akan menjadi peringatan kepada kita, khususnya kepada diri kami, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain, dan mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman, minas siddiqin, orang-orang yang jujur, minas solihin, mulai dari orang-orang yang soleh, minas syuhada, dan dikumpulkan dengan para nabi dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.